Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita kedatangan tamu lagi. Ya, untuk video kemarin yaitu Megane Sensei dan sekarang dari admin Anime Oshinoko. Perkenalan dulu Bang, Halo. perkenalan. Panggilannya siapa? Halo, Gimana aja? gua di Oshinoko.indo dari Oshinoko.indo dengan nickname admin Airu. Widih, Oh. Bang, berarti dipanggil admin Airu ya? Ya, saya admin Airu. Ya. Sekaligus yang punya. Karena adminnya ada 2 sebenarnya. Ya, kita kali ini bahas apa nih Bang? Apa? Oshinoko yang terbaru. Oshinoko. Waduh. Apa? Lagi naik-naiknya ya. Aduh, gimana ini? Akane Kana, kenapa ini? Kenapa? Ada apa dengan Oshinoko? Fanbase Oshinoko tuh sedang membara ya. Akhir-akhir ini sedang membara. Membara sekali, sangat terbakar-bakar semuanya. Gimana? Hanya karena Kenapa? 2 waifu. 2 Waduh. karakter ya. Ini pasti tanda-tanda sudah digoreng habis-habisan oleh netizen ini. Lihat. Tuh. Untung zaman Cowboy sudah tidak ada. Coba ada zaman Cowboy. Ya, jadi gimana Bang? Season kedua kita bahas animenya dulu nih. Gimana? Apakah sesuai dengan manganya atau ada yang dikurang-kurangin atau gimana nih? Doga Kobo. Kita kalau ngomongin visual ya, jelas visual sangat banget improvement dari season 1 juga, yang dimana kualitasnya yang sekarang Sakuga aja itu sangat bagus, apalagi episode pas sudah mulai Tokyo Blade itu scene 2,5 stage play itu sangat bagus, detail segala macamnya. Bahkan yang sempat lu mention juga di post lu, kalau di awal-awal episode 1 atau 2 background aja dianimasikan, ya nggak sepenting itu, tapi masih bisa dianimasikan. Itu membuktikan bahwa Doga Kobo itu sangat berdedikasi untuk membuat anime Oshinoko. Walaupun sayangnya ya, episode kemarin delay. Waduh. Episode kemarin delay. Ini kenapa ini? Doga Kobo kenapa bisa delay nih? Apakah mereka kecapean atau gimana nih? Apakah ada info orang dalam? Sangat mungkin kalau dibilang kecapean, sangat mungkin karena dari infonya itu kan Roshidere harusnya kan tayangnya musim sebelumnya ya, musim kemarin. Betul. Dan diundur jadi musim ini. Akhirnya Doga Kobo yang harusnya megang Oshinoko doang, jadi megang 2 sekarang. Jadi megang Roshidere sama Oshinoko. Dan kualitasnya sama-sama bagus kan. Jadi yang salah siapa ini? Doga Kobo, staff atau komite ini? Dibilang salah sih, gue bingung ya kalau bilang yang salah siapa. Cuman ya namanya kerja, kita nggak ada yang tahu ya ada kendala apa dan segala macamnya. Jadi gue nggak berani komen kalau masalah yang salah siapa. Duh, tapi gimana nih? Episode paling bagus nih, episode mana aja ini? Kalau episode paling bagus jelas, gue kalau spesifik paling bagus sih agak bingung. Cuman dari awal stage play dimulai, dari Melt, yang karakter Melt tampil sampai kemarin yang Kana itu, wah itu aku sampai nangis. Itu absolute cinema secara animasi, secara improvement dari manganya itu bagus banget. Banyak scene dari yang nggak ada di manga dan ditambahin ke anime. Dibilang milking juga bukan, karena memang masih sesuai dengan jalannya cerita, dan itu menambah suasana dari 2.5D stage play-nya sendiri. Berarti kemarin tuh banyak original scene-nya dong anime ya daripada Iya. manga. Cukup banyak original scene-nya, termasuk yang ketika closing itu Akane digendong sama Aqua, itu nggak ada di manga, karena di manga cuman endingnya closing manganya, closing stage play-nya, nah udah closing aja. Ya sih, gua lihat manganya tuh sedih anjing daripada anime kalau dibandingin. Ya Allah. Bener-bener. Yang gambar manganya siapa sih? Akasaka atau Yang siapa sih? kalau yang gambar manga Yokoyari Mengo Sensei, yang autor dari Kuzuno Honkai. Waduh. Kalau Akasaka sebagai penulis cerita. Tapi kira-kira Akasaka ada gambarnya nggak nih? Walaupun udah ada ilustrator. Kalau di sini gue kurang tahu sih, kurang menggali info, karena kalau mungkin ada yang kita nggak tahu gitu ya. Karena kalau secara spesifik karakteristik gambarnya no comment coy. Susah coy kalau ngebedain spesifik gambar, iya kan, karakteristik dari gambar seseorang gitu. Apalagi cukup identik kan. Tapi kalau dibilang ada, gue yakin ada sih. Ini perkembangan Akane, Kana. Kenapa? Apa yang membuat mereka ini sangat bermusuhan sekali fansnya dari jalan cerita? Kalau aduh, gimana ya? Apa kita Sebenarnya bakar, kita goreng. yang mulai sendiri tuh menurut gua Akasakanya sendiri sih yang bikin ini tuh jadi dua kubu atau 2 pihak yang berseberangan, berlawanan gitu. Diawali dari kalau kita nonton ikutin dari animenya, Kana sendiri kan nge-crush sama Aqua ya. Kana sendiri nge-crush sama Aqua dari awal ya. Nah, ketika di yang reality dating show, Akane secara tiba-tiba anggapannya orang yang baru datang bisa pacaran sama Aqua. Beda sama Kana yang udah dari kecil, mungkin kenal dari kecil dan satu sekolah sama dia, tapi nggak bisa deketin Aqua. Nah, dari situ
Kana sendiri kan digambarkan kalau dia iri sama Akane, kayak lu siapa gitu, lu orang yang baru datang, baru kenal sama aku, kok bisa lu jadi pacarnya dia, bahkan dapat first kiss gitu kan ya. Nah mungkin dari situ pihak fansnya yang mulai kayak, ini Aqua nih harusnya sama Kana aja. Aqua mungkin dari pihak Akane juga ada yang ngebela juga, aku emang udah cocok sama Akane kayak gini nih. Apalagi semakin kesini semakin diperlihatkan kalau Akane dan Kana itu berseberangan. Dari akhir season 1 ketika mereka pertama kali bertemu lagi, Akane dan Kana digambarkan langsung berlawanan. Di akhir season 1 tuh pas sama-sama mereka direkrut ke 2.5 di stage play, dan di season 2 mereka ada di satu stage yang sama. Nah di sini mulailah, mungkin karena kemarin-kemarin ya, baru-baru ini mulailah dibakar atau digoreng. Akasaka sendiri yang ngegoreng ceritanya gimana Akane dibuat menjadi sebuah karakter yang lebih dominan daripada Kana, karena dia juga hitungannya kan pacarnya Aqua, pacar sang MC. Nah dari sini dia juga aktor dari Lalalai. Lalalai itu kan di Oshinoko sebagai salah satu agensi aktor yang paling bagus, bukan yang paling bagus, yang cukup bagus, yang punya nama. Sementara Kana adalah aktor masa kecil yang apa ya disebutnya ya, Kana itu aktor yang pas masa kecil tuh punya nama, tapi pas gede namanya makin turun. Beda sama Akane yang justru dulunya nggak terkenal, sekarang lebih terkenal. Secara skill jelas Akane diuntungkan. Nah di season kedua ini Akane digambarkan untuk lebih dominan daripada Kana. Akhirnya ketika gue membahas Akane ini di postingan gue sendiri yang kena goreng. Gimana? Karena memang Akane yang ditonjolkan di season kedua ini gitu loh. Gue setuju sih, emang Akane terlalu ditonjolkan, apalagi pas live stats itu gila sekali. Ya walaupun ternyata Akane ternyata fans Kana guys. Akane sebenarnya adalah fans Kana. Akane sendiri jadi aktor karena Kana. Gitu loh. Oh, berarti ini semua berkat siapa? Berkat Kana. Kana. Kalian bilang, wah Akane lebih baik. Enggak, ini gara-gara Kana. Sorry, gue mau nambahin statement satu. Apa? Akane bisa jadi aktor yang lebih baik dari Kana sekarang. Untuk secara story ya, Akane jadi aktor yang lebih baik daripada Kana sekarang. Karena dia kecewa dengan Kana di masa lalunya. Ketika Kana jadi aktor jalur Ordal itu. Gue tahu Kana itu gak mau seperti itu. Tapi Akane karena dia gak suka dengan hal itu, dia mau ngebuktiin ke Kana, gue bisa tanpa orang dalam. Walaupun hampir mundur. Iya sih, parah itu bang. Untung ada Aqua. Bayangin kalau nggak ada Aqua, sedih. Fans Akane kalau nggak ada Aqua. Akane ceritanya bisa diakhiri di season 1 Pak. Ya padahal kalau menurut gue ya, kenapa Kana seperti itu gara-gara ini orang tuanya nih. Kenapa dia pingin deket sama artis? Iya nggak sih? Benar. Kan? Orang tuanya manfaatin dia. Ini semua gara-gara mamanya Kana. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak seperti itu, Kana tidak akan seperti ini. Tuntutan orang tua itu. Jadi ya santai aja gitu. Ya kan gak usah besar-besarin lah. Ini sebab akibat guys. Menurut gue ya cerita Oshinoko nih ada cerita yang lumayan masuk akal gitu daripada yang lain-lainnya. Karena lumayan realistis lah ya. Walaupun gak realistis banget. Cuma bagus. Jadi ya semua karakter punya plus minusnya masing-masing. Sebab akibat lah itu sebenarnya. Nggak apa ya, settingnya memang kayak gitu. Malah kalau misalnya nggak dibikin kayak gitu malah aneh ceritanya. Setuju nggak? Kan dunia nyata pun sebenarnya seperti itu. Iya. Gue yakin pasti ada Kana dan Akane di dunia nyata ini yang tidak kita ketahui. Malah menurut gue Akane nih karakter yang lumayan realistis. Walaupun dia agak dongok dikit, nggak apa masalah lah ya. Ada beberapa scene cuma masuk akal. Orang dalam itu penting guys. Yang nggak usah disepelein. Orang dalam, kita aja anu orang dalam. Jadi udah itu rahasia umum lah ya. Ya. Bukan hal yang baik, cuman gimana ya? Cuma ya begitu. Ya udah sudah. Dunia bekerja memang seperti itu guys. Jadi kalian jangan terlalu ini banget lah. Orang dalam nih tidak baik. Ya mau gimana lagi? Itu juga kan goalnya Kana biar mamanya tidak stres. Sekarang mamanya jadi hikikomori guys. Ingat nggak flashbacknya? Aduh. Kacau, langsung broken home. Iya, langsung broken home. Gue bikin post juga waktu itu ngebandingin keluarga Kana sama Akane. Dari tone warna aja, ketika flashbacknya Kana tuh gelap, sedih, feel-nya dingin. Ketika keluarga Akane selalu vibes-nya ceria terus dari awal keluarganya. Makanya gua itu benar-benar berbanding terbalik. Agak kasihan sama Kana. Memang dunia ini tidak adil. Cuma mau gimana lagi? Saya sebagai fans Kana agak bangke ya orang tuanya. Ini sebenarnya bukan gara-gara Kana ini gara-gara orang tuanya. Itulah dunia entertainment ya. Aqua ini sebenarnya cinta siapa nih? Akane, Kana, atau malah Ruby, atau malah Ai?
Waduh, Ini ada beberapa sulit kubu nih nih. gue dibahas nih. Ada kubu Waduh, Akane, ada kubu Kana, ada kubu Ruby, ada kubu Miyako, ada kubu Ai. Nah, siapa nih dari 5 orang ini yang cocok sama Aqua dan Kalau alasannya ngomongin ke bumi aku paling kayak gue doang deh. Mau ngomongin manga atau anime? Ya, Kalau ya manga kan terserah udah dua-duanya nggak masalah ya kan. Yang paling mendekati lah perfect story apa. Kalau di anime sampai detik ini, sampai episode terakhir tayang, Aqua nggak cinta siapapun kecuali Ai. Makanya dia mendedikasikan dirinya untuk balas dendam kepada Ai. Nggak ada lagi. Akane cuman buat pelampiasan doang, buat pekerjaan. Soal. Dan karena ya udah gitu. Orang di agensinya aja, orangnya kenal aja. Untuk saat ini ya. Kenapa Aqua tidak ingin sama Kana kan gara-gara dia trauma Ai guys. Udah gitu aja. Iya Alasan sederhana. benar. Kalau ngomongin di manga, Aqua sempet bener-bener pacaran sama Kane. Terasa mungkin bener-bener jatuh cinta ya. Itu harusnya arc setelah season 2 ini. Abis itu ketika ada bukan Darkseid ya. Mungkin ketika Akane tahu sisi gelap Aqua, akhirnya mereka putus. Cut off Aqua udah bener-bener sendiri lagi sampai terakhir itu karena confess ke Aqua, dan Aqua sendiri kalau dari ini ya gestur tubuhnya ya sepertinya memang udah mulai merujuk ke arah Kana. Kalau ending nih gimana nih ending? Apakah sama Ruby? Waduh, Ruby kan pas panel-panel terakhir kan, waduh sangat mengwaduh sekali. Apakah ada kemungkinan sama Ruby? Sama siapa itu namanya yang zaman dulu? Oh, si Sarina. Sarina. Kalau menurut gua itu untuk sampai saat ini Aqua ke Ruby itu enggak, tapi Ruby ke Aqua mungkin iya rasanya tuh kita ya. Kalau Aqua ke Ruby tuh ya udah dia take care as sebagai dokter yang dulu dia selamatin dan sekarang sebagai kakaknya. Kalau untuk masalah cinta ke depannya gua rasa agak nggak mungkin Akasaka akan membuat cerita seperti itu. Tapi gue penasaran loh, kok tiba-tiba si Ruby tahu kalau itu Dokter Goro? Kenapa? Waktu itu kan di ini Aqua sendiri yang ngasih tahu dirinya itu siapa. Pas Ruby udah udah jenuh-jenuhnya dia sama dunia dia ketika di kalau nggak salah skandal yang ketika Kana termasuk skandal dan Aqua nyelamatin Kana dengan cara ngasih tahu kalau dia anaknya Ai. Itu kan langsung beritanya Kana tersingkirkan, beritanya Ai naik. Dari situ Ruby kesel ke Aqua dan Ruby benar mendedikasikan dirinya ke dunia entertainment. Dia fokus di Bikomachi dan hal-hal lainnya, jadi bintang iklan dan segala macam. Dari situ ketika Ruby udah benar-benar jenuh, jadwalnya penuh banget, dia capek, dia marah ke Aqua pun akhirnya ngaku kalau dia adalah Dokter Goro. Kapan tuh? Kok gue perasaan nggak sadar ya? Serius, gue nggak sadar loh pas dia itu. Chapter berapa ya? Gue lupa chapter berapa, udah lumayan lama. Pokoknya judulnya, gue ingat judul chapternya itu Bad Move. Karena itu salah satu chapter yang gue edit postingannya cukup niat. Ya jujur sih gue agak lupa ya untuk chapter berapa atau cerita yang mana, karena gue cuma tahu jalan ceritanya sekarang nih. Aqua sudah ketemu Bapak, akhirnya ketemu guys. Bapak. Salah satu plot twist yang paling wah banget di Oshinoko tuh, kaget banget. Buat season 1 nih, ngomongin season 1 itu sebenarnya ketika episode 1 Oshinoko season 1 itu kan mencakup volume 1 komiknya, dan di volume 1 komiknya setiap chapter itu punya prolog di mana ada interview ke orang-orang, ke Ruby, ke Aqua, bahkan ke Ai, sutradara si Gotanda gitu. Yeah. Ketika ketemu Kamiki ini tanpa disangka-sangka ternyata adalah momen di mana interview ke Aqua di chapter 7 atau 8 gitu. Itu di awal udah di reveal ternyata. Kita nggak tahu aja siapa yang interview mereka. Itu plot twist yang agak mengagetkan. Jadi gimana nih? Aqua masih mau bunuh bapaknya atau enggak nih? Kalau dari leak chapter terbaru, ya Aqua mau bunuh bapaknya si Kamiki. Cuman ada indikasi untuk digagalkan. Oleh siapa? Oleh Akane. Di chapter terakhir itu Akane sudah, chapter 159, Akane udah ngegagalin usaha Nino, anggota Bikomachi yang bareng Ai, untuk ngebunuh Ruby. Karena Akane nyamar jadi Ruby dan dia interogasi Nino, siapa yang nyuruh dia begini. Akhirnya dia cerita kalau sebenarnya emang dalangnya Kamiki. Dan di scene di panel manga ada Aqua ketemu ngobrol sama Kamiki, yang di leak terbaru Aqua ternyata bawa pisau untuk membunuh dia. Kalau mengingat beberapa chapter sebelumnya, Akane ketika ngobrol sama Aqua di scene pantai itu dia bilang dia nggak mau
Aqua bunuh seseorang, siapapun itu, termasuk Hikaru Kamiki. Jadi ada kemungkinan untuk digagalkan oleh Akane. Kemampuan Akane nih apa ini? Cloningan kah atau detektif? Ini sangat di luar nalar untuk secara manusia ya. Ini Akane bukan manusia biasa ini. Ini kekuatannya apa lagi? Berhubung Oshinoko nih ada mistis-mistisnya dikit gara-gara reinkarnasinya. Apakah Akane punya kekuatan di luar nalar? Itu kekuatan dari mana? Kalau menurut gua, kalau ada kekuatan mistis, no. Tapi dia ada disebutnya dedikasi yang berlebihan. Dia punya kemampuan dia untuk deduksinya itu disebutnya ya, terlalu mendalami gitulah. Dia terlalu nggak bisa bersifat ya biasa-biasa aja, nggak bisa di tengah-tengah. Dia benar-benar kalau dia udah melakukan sesuatu dia cari sampai akar-akarnya gitu. Tuh mungkin bukan kemampuan ya, tapi lebih ke arah ke kebiasaan sih disebutnya. Ini ngeri ya guys, kalau history internet itu terlalu ngeri. Kenapa? Akane saja dia kan kegiatannya tuh browsing internet. Nah, kalian jangan macam-macam kalau di internet, nanti bisa kayak Akane dicari Anda. Waduh. Jejak digital itu mengerikan. Iya, jangan. Biasa aja di internet, nggak usah aneh-aneh. Nanti kalau misalnya ketemu orang kayak Akane, didoxing Anda. Lihat tuh, bapaknya aku aja bisa didoxing sama Akane. Hah? Ya, kurang ngeri apa ini? Ini secara tidak langsung Oshinoko ingin bilang kalau misalnya internet itu berbahaya guys. Jadi hati-hati. Ya, begitulah ya. Terus gimana nih? Yang menarik di Oshinoko untuk chapter terbaru. Kalau chapter terbaru apa? Lanjut aja. Gimana? Kalau chapter terbaru kan yang terakhir ya, ngomongin ini ketika Ruby mau ditusuk sama Nino. Dan itu digagalin sama Akane yang ternyata nyamar dan dia make rompi anti tusuk. Ada yang DM gue nanya siapa yang ngasih tahu Nino tentang alamat si Ruby ini. Itu pasti bikin penasaran loh, kayak kok iya Nino kok bisa tiba-tiba datang ke rumah Ruby, dalam tanda kutip ya, karena itu kan Akane. Kalau dari spekulasi gue, awalnya gue bilang itu Akane kerjasama sama Hikaru Kamiki, karena emang di chapter yang sebelumnya 158 itu Hikaru Kamiki yang udah minta Nino buat nyerahin diri bareng-bareng sama dia. Jadi gue kira emang Kamiki udah tobat dan dia sama Akane kerjasama buat jebak Nino. Ternyata dari leak chapter terbaru dikasih tahu kalau memang terindikasi kalau memang Hikaru Kamiki atau bapaknya Aqua yang ngasih alamatnya itu, dia yang mau bunuh Ruby. Jadi emang Hikaru Kamiki tuh nggak tobat dari chapter yang ketika dia nonton video AI, dia tuh nggak tobat sampai sekarang. Waduh. Ini padahal covernya sudah sepertinya Kamiki sudah memaafkan, sudah berdamai, Aqua sudah berdamai. Kenapa tiba-tiba berulah lagi? Ya selain misalnya si Nino itu dari Kamiki, itu motivasi lainnya apa nih kira-kira? Apakah ada motivasi lain disuruh sama Kamiki? Kalau Nino ya, kalau Nino menurut gua dia cuman terlalu fanatik dengan AI. Dia terlalu kayak mau nganggap AI spesial dan terlalu fanatik, dia nggak mau AI kenapa-napa. Dia cuman sebenarnya kalau dari chapter terbaru itu dia cuman mau berteman dengan AI kan. Cuman mungkin karena udah terlalu fanatik dengan AI dan si Kamiki itu menceritakan kisahnya dia dengan AI, mungkin ada emosi-emosi yang tiba-tiba tertanam ke dalam pikiran Nino yang bikin dia berbuat seperti itu. Kira-kira nih sama yang cowok pas nusuk AI itu ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak nih sama Nino? Dia tuh kan pacarnya Nino ya. Jadi dijelasin juga kalau pacarnya itu yang harusnya kalau secara logika lu punya pacar idol, yang harusnya lu osiin pacar lu kan, bukan orang lain. Nah, tapi dia sendiri pacaran Nino justru ngosiin AI yang paling bersinar di Bikomat. Tapi Nino sendiri kayak ya itu justru wajar, itu bagus karena memang AI adalah idol terbaik. Dia pengen AI jadi idol yang paling sempurna sepanjang masa. Berarti pacaran loh. Bertahu anjir. Iya. Kok bisa plotnya segini? Udah tawan pacaran sebenarnya. Si siapa itu? Burung gagak siapa? Si anak kecil Tsukuyomi. Tuh. Nama ayahnya Tsukuyomi apa ya. tuh hubungan? Kalau dari backstory yang diceritakan sebenarnya dia Tsukuyomi cuman seekor burung gagak yang diselamatin Dr. Goro sama Sarina ketika di rumah sakit dulu. Kenapa dia bisa punya kekuatan kayak baca masa depan atau bisa muncul tiba-tiba gitu? Ya kekuatan mistis lah. agak sulit dijelaskan. Cuman dia bisa dibilang salah satu karakter yang cukup berpengaruh sebagai narator, sebagai narasi yang ngebawa jalan cerita Oshinoko, apalagi di akhir season 2 ini. Gue bisa bilang ini core keduanya
akan tayang minggu depan, akan ganti arc dan mulailah arc ketika Ruby akan mulai ditonjolkan. Fun fact, Ruby di season 2 ini termasuk supporting karakter, bukan main karakter. Bentar, berarti season 2 ini kalau nggak salah tuh kan ceritanya habis ini Ruby mau cari bapaknya nih jadi balas dendam dan Aqua jadi nggak jadi balas dendam. Itu gimana tuh? Yes. Jadi di episode terakhir itu episode 9 kalau nggak salah, episode 10 terakhir 9 kayaknya ya. Dia kan bilang ke Himeka Wataiki kalau mereka punya DNA yang sama dan bapak mereka sama. Akhirnya mereka ngobrol dan dijelaskan kalau si Himeka Wataiki bapaknya udah meninggal. Nah, ketika dia dikasih tahu kronologi seperti apa, aku akhirnya kayak, oh gue udah gak perlu balas dendam. Siapa yang mau gue balas dendamin? Toh bapaknya udah meninggal kan, itu dalam pikirannya kan kayak gitu. Udah meninggal kan. Ya udahlah gitu. Gue menikmati hidup aja. Bintang di matanya pun hilang. Di sisi lain, Ruby itu kan mau bikin musik video untuk Bikomachi. Di suatu malam, dia nemu mayat Dr. Goro yang jelas sangat dia cintai dulu ketika dia di Sarina. Nah, jelas dari titik itu dia ada dendam ya. Kayak jadi, wah kok dokter kesayangan gue dibunuh kayak gini, ada mayatnya gini, nggak dikubur dengan baik atau apa. Bahkan infonya sendiri tuh hilang. Akhirnya dari titik itulah Ruby mulai mau balas dendam. Berarti ini Ruby pas itu kepikirannya balas dendamnya ke siapa itu? Dia belum tahu, belum nyari bapaknya, tapi nyari siapa yang bunuh si Dr. Goro. Nah, kenapa dia tahu ternyata bapaknya yang bunuh? Dibilang tahu atau enggak sebenarnya gue ragu, cuman Ruby itu karena ada ini ya, hubungan antara Dr. Goro sama Ai. Dr. Goro itu dijelasin gak sih kalau dia yang ngurusin Ai selama masa kehamilannya, dan indikasi yang paling mungkin adalah si Ruby sadar kalau orang yang ngebunuh Ai adalah orang yang sama dengan yang bunuh Goro. Karena memang sama sebenarnya. Cuman kan kalau dari secara sudut pandang Ruby itu sangat mungkin. Tapi di awal belum dikasih tahu kalau itu yang ini berkaitan dengan bapaknya. Menurut lo nih, kan Oshinoko nih temanya reinkarnasi. Apakah aku adalah Dr. Goro dan Ruby adalah Sarina? Itu masih melekat gitu. Apakah atau mereka ini dua kepribadian yang beda nih untuk kalau misalnya reinkarnasi? Gue sendiri sebenarnya agak bingung kenapa sampai dibuat genre reinkarnasi atau tema reinkarnasi kalau sebenarnya reinkarnasi cuma terjadi sekali doang. Kalau jiwa yang ada di dalam tubuhnya, gue sangat yakin itu nggak ada yang tertukar atau segala macamnya. Gue sangat yakin itu memang diri mereka sendiri. Aku adalah Dr. Goro dan Ruby adalah Sarina. Karena memang sampai sekarang juga belum ada pembahasan tentang itu lagi, belum ada pembicaraan tentang itu lagi. Bahkan si burung gagak itu pun gak ngebahas tentang mereka lagi, tentang masa lalu mereka, tentang siapa mereka sebenarnya. Jadi sampai titik ini, Aqua sendiri udah ada obrolan dengan masa lalunya. Dia bukan Dr. Goro lagi, dia Oshino Aqua. Begitupun dengan Ruby, dia bukan Sarina lagi, tapi dia Oshino Ruby. Nggak, kan maksud gua kan kalau di animenya nih, kalau nggak salah kan ada bagian tuh si Aqua berdebat sama Dr. Goro. Jadi gua kan ngiranya kalau reinkarnasi ini adalah kayak dua jiwa gitu loh di dalam satu tubuh. Oke. Kalau masalah itu perdebatan dalam tubuh sendiri tuh sebenarnya ada fenomenanya. Gue lupa namanya apa. Itu ada fenomena psikologi dan itu kalau ngomongin tubuh yang berbeda enggak. Tapi mereka memang satu tubuh, satu jiwa yang sama, tapi pemikirannya beda. Karena Goro ada dalam tubuh Aqua dan Goro yang aslinya itu, Goro yang benar-benar cinta ke Ai sama yang ada di tubuh Aqua bukannya beda, tapi gimana mereka menjalani hidup itu beda. Karena Goro yang mencintai Ai, dia udah secara fisik udah nggak ada dan sekarang ada di Aqua, dimana secara pemikiran yang Aqua ini ya menikmati apa yang dia lakukan sekarang, menjalani hidupnya buat bahkan untuk mencari siapa bapaknya gitu. Nah, kalau perbedaan pendapat jelas karena memang Aqua ini dalam tubuhnya Goro dia sudah terlena dengan jalan hidupnya, jangan terlalu mungkin menikmati bahkan melupakan Ai. Nah, Goro yang udah nggak ada secara fisik, dia kan cinta sama Ai dan pemikirannya stop di situ kan. Secara pemikiran stop di situ, ya jelas marah dong. Itu jiwa gua. Kok lu nggak melampiaskan apa yang gue inginkan, apa yang gue ingin balas? Berarti ini Ruby juga sama nih jiwanya. Tapi kalau misalnya Ruby kan kita lihat tuh kayak benar-benar Sarina gitu daripada Ruby-nya itu sendiri. Beda kan sama yang Aqua ini. Aqua Dr. Goro ini tidak satu misi nih. Iya. Ya kan? Kalau Ruby dia beberapa chapter mendatang setelah animenya ini itu dia bukan punya ini, tapi memang mereka punya satu pikiran yang sama. Pemikirannya anggapannya selalu sinkron dari awal ingin balas dendam. Jadi dari dalam tubuh Ruby itu ingin balas dendam untuk mencari siapa yang bunuh Dr. Goro karena Sarina. Dan Ruby sendiri kayak iya dia mau melakukan itu sambil
menjalani hidup Ruby, yaitu menjadi idol. Kan banyak tuh di internet nih sebenarnya Oshinoko nih cerita apa ini? Cerita detektif kah? Cerita idol kah? Atau cerita apa nih sebenarnya? Misteri? Waduh, balas dendam. Gue sangat masih melekat, menurut gue masih sangat melekat marketing Oshinoko ketika dulu awal-awal rilis, karena gue salah satu pembaca ketika manganya awal rilis. Oshinoko adalah cerita misteri di mana manganya atau animenya itu mengungkapkan sisi gelap dari dunia entertainment. Karena sampai terakhir pun kita diberitahu kan gimana dunia entertainment itu bekerja, bahkan sampai Hikaru Kamiki dan Nino itu yang mau ngebunuh Ruby itu kan masih termasuk entertainment industry, gimana mereka di balik sisi agensi itu berlindung dari nama agensi, menyembunyikan nama mereka untuk melakukan tindakan kejahatan, bukan hal yang baik. Sejauh animenya sampai manganya sampai saat ini, gue masih percaya, masih yakin kalau Oshinoko adalah cerita tentang sisi gelap dari entertainment industry. Lu setuju nggak kalau misal Oshinoko ini overrated? Oh my god. Gue Banyak nih yang bilang kan Oshinoko nih cerita overrated nih, harusnya nggak segini, harusnya di bawahnya lagi. Gimana tuh? Untuk sebagian bisa dibilang iya, sebagian bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena Akasaka sendiri beberapa chapter dibuat milking yang menurut gua nggak relevan ke cerita, dan orang yang masih banyak yang suka. Kalau secara overall menurut gua Oshinoko nggak overrated karena ini anti mainstream, walaupun ada hitungannya reinkarnasi ya, tapi nggak ada anime yang berani ngungkapin sisi industri sedalam ini, sedetail ini. Anggapannya nggak ada yang berani buat speak up tentang industri hiburan tuh nggak sesuai yang kalian pikirkan gitu loh. Di Oshinoko doang yang baru gue lihat bisa bener-bener kayak, oh di aktor tuh harus ada kayak gini-gini loh, jadi idol tuh kayak gini-gini loh. Kalau misalnya dibandingkan sama Perfect Blue ini gimana nih? Kan banyak tuh yang bandingin Oshinoko, Perfect Blue. Waduh, ini kurang dark, ini masih darkan Perfect Blue. Lu nonton gak sih Perfect Blue? Gue sih nggak nonton. Oh, kalau Perfect Blue juga nggak nonton juga. Waduh, ya udahlah ya. Katanya nih, wah masih darkan Perfect Blue. Gimana? Bahkan gue baru dengar Perfect Blue. Kalau ini gue kalau ngomongin dark mah ya, kalau ngomongin anime yang lebih dark ya pasti anime Junji Ito dong. Karya Junji Ito kalau ngomongin dark ya. Cuman kalau ngomongin segi story gue nggak bisa ngebandingin. Cuman Oshinoko secara popularitas jelas lebih tinggi karena manganya dulu nggak seterkenal sekarang. Dulu mah manganya bisa nggak ada yang kenalin tuh manga. Ini manga apa tuh nggak ada yang kenalin. Jadi Oshinoko ketika animenya tayang itu benar-benar secara marketing tim produksinya tuh sangat hebat. Mereka berani make siapa namanya Takashi Rie atau Rieri, salah satu seiyuu yang cukup terkenal ya buat jadi Ai. Yang jelas fansnya sudah banyak akan coba nonton. Udah gitu openingnya Yoasobi itu benar-benar kayak dua sisi yang punya fans besar disatuin. Makanya Oshinoko bisa punya popularitas yang lebih tinggi. Ya walaupun mungkin endingnya kayaknya nggak seterkenal openingnya sih. Iya benar. Cuma nih katanya kan lu kayaknya nih gue lihat lu post kayak ending Easter egg tuh. Gimana nih teori? Wah, teori gila. Apakah Dogakobo spoiler? Gimana nih? Aduh, kita di spoiler Dogakobo guys. Teori liar coy, teori liar. Kalau ending tuh kayak kita visual ya udahlah gitu, kayak kita nggak tahu apa ending kan biasanya animasinya nggak sespesial itu ya. Tapi gue sangat yakin Akasaka dan Mango Sensei terlibat dalam pembuatan animenya, termasuk opening dan ending. Jadi ketika lagu ending itu dibuat, mereka mungkin mau foreshadow di chapter-chapter terbaru ini. Kayak kemarin yang penusukan Ruby, di ending season 2 ada Ruby yang buka pintu. Scene-nya persis, cukup mirip, dan yang sekarang Aqua pakai hoodie yang sama dengan ending di season 1. Itu gue sangat yakin Akasaka emang udah ngeplan ceritanya akan seperti ini. Tapi memang secara jalan ceritanya belum dia susun gitu loh. Jadi ketika ini, apalagi ini season 1 udah tahun kemarin kan, dia mungkin udah ngeplan dia mau Aqua akan balas dendam dengan cara seperti ini, dengan lokasi dia di tempat seperti apa, pakaiannya seperti apa, termasuk hoodie hitam dan di dekat laut ini. Di ending season 1 terjadilah ada adegan Aqua yang pakai hoodie hitam dan adegan dia tenggelam. Nah, ini bisa jadi indikasi atau antara Aqua atau Hikaru Kamiki yang tenggelam. Karena mereka memang anak berbapak kan, mirip ya. Ya sih, memang untuk beberapa anime ada yang di spoiler nih, antara di opening atau ending. Nah, Oshinoko nih salah satu yang rada lain. Karena mungkin mereka tahu endingnya ini tidak akan populer, makanya mereka spoiler di situ. Terlepas endingnya tidak menarik dan sepertinya semoga saja itu benar ya kan, spoiler. Wah, kalau benar sih gila ya itu. Kalau benar gokil. Tapi gue di internet tuh kan ada tuh yang gosip nanti habis Aqua balas dendam nih nanti budir nih. Apa iya ada indikasi seperti itu?
Bagaimana kehidupan Aqua setelah dia melancarkan serangan balas dendamnya ke Kamiki. Kita ngomongin manga lagi ya. Di manga Aqua pas ketika akan confess Aqua udah mendedikasikan dirinya untuk menjadi dokter lagi. Jadi Aqua selesai dia bunuh Kamiki, jika tidak ada catatan kriminal yang artinya tidak ketahuan ketika dia bunuh Kamiki, dia akan menjalani hidupnya, mungkin akan pacaran dengan Kana dan dia akan jadi dokter. Kalau ngomongin diri, gue rasa enggak. Tapi Aqua, kalau ngomonginnya Aqua jadi dibunuh oleh Kamiki, itu masih possible. Waduh, kok Itu kayak masih- sedih ya. Aqua ini kasihan. Di dunia sebelumnya udah dibunuh, di sini dibunuh lagi sama orang yang sama. Itulah sisi gelap dunia entertainment. Gue pengen ngomongin fans, boleh gak sih? Oh, boleh. Kita goreng fans, kita goreng, nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. buat gue jadi ada satu fanpage. Ini kemarin kejadian nih. Gue nggak mau nyebut fanpage yang mana dan bukan gue nggak bisa nyalain fanpage juga. Ini satu fanpage kalau ke gue dan notifnya masuk ke gue dong. Gue baca komennya. Ini tentang chapter terbaru. Jadi chapter terbaru itu dia mengandung spoiler. Jelas dong. Nah di situ ada yang komen. Dia minta kalau ini masih spoiler alert dan segala macam. Akhirnya dia kayak anggapnya digoreng sama fans lah. Gua di sini kan gue emang kalau cukup sering ya kalau bikin post recap chapter tuh selalu pakai spoiler alert. Gimana ya? Banyak akun fanpage yang ngebahas spoiler manga selain Oshinoko. Contohnya Dress Up Darling yang lagi naik sekarang, Jujutsu Kaisen kemarin ketika Sukuna itu, dan banyak manga lainnya yang cukup populer itu di spoiler. Tapi gue nggak pernah nemu komen, Min jangan spoiler, spoiler alert cuma di Oshinoko doang. Gue paling heran tuh fansnya sampai kayak gitu. Kenapa cuma di Oshinoko tidak dengan manga lain? Apakah manga lain kalau di spoiler ya udah gitu? Kenapa Oshinoko dimarahin? Iya. Sebenarnya yang fans Oshinoko nih kebanyakan cowok atau cewek sebenarnya. Kok gue kayaknya ketikannya tuh kayak cewek sekali ya kalau di komentar. Gue penasaran nih. Ini orang-orang nih yang ngefans Oshinoko nih, cewek kah atau gimana nih? Kan biasanya cewek kan agak sensi gitu ya kan? Atau gimana nih? Iya sih emang anomali nih fans Oshinoko ya. Gue juga kurang tahu di komentar video gue yang sebelumnya juga sama itu. Agak ini nih Oshinoko. Kalau menurut gue fansnya rata-rata cowok karena kita ngomongin waifu war ya, ngomongin Akane dan Kana lagi nih. Jadi kalau dari fansnya kelihatan banget kalau emang itu rata-rata cowok. Karena gue jarang juga ngelihat cewek yang protect girl. Kalau dibilang waifu juga cewek masa nge-waifuin gitu kan ya. Anggapannya mereka ngebela karakter yang rata-rata itu kan yang ngebela karakter banget itu kan cowok yang ngebela kayak itu juga yang gue komenin sama temen gue. Ada ya orang tuh ngebela karakter fiksi sampai seniat itu. Gue Nih, ketawa. agak lain sih. Parah guys. Jadi karena ada seperti itu, gue kadang memanfaatkan di akun gue. Ya udah gue goreng aja gitu. Goreng, iya. Mereka memberikan engagement apa yang karakter fiksi lakukan, apa yang karakter fiksi itu lakukan, gak akan berdampak ke hidup kita. Masuk akal nih. Kita ngapain sih bela karakter fiksi kecuali dia bisa mengendalikan satu dunia. Nah itu baru bela. Salahnya ini karakter fiksi. Orang bisa bikin karakter fiksi sesuka hati loh. Ngapain ngebela karakter fiksi orang lain yang buat orang lain. Diri sendiri bisa bikin. Kau kalau nggak terima sama Akasaka, bikin cerita sendiri. Mantap. Kalau ngedefend serinya gue masih inilah, gue masih bisa menerima lah, gue masih bisa menerima kalau membela serialnya kayak Oshinoko overrated, tapi Oshinoko ini dibela Oshinoko gue masih menerima karena membela suatu seri artinya dia membela pembuatnya di dunia nyata gitu. Kalau membela karakter fiksi kan ya gimana ya? Iya juga ya. Bukan loh, masalahnya nih fans Oshinoko kenapa dia bunuh-bunuhan di dalam seriesnya sendiri. Biasanya kan bunuh-bunuhan di series lain. Ini kenapa nih? Anomali. Biasanya orang tuh berdebat tuh gara-gara dibanding-banding, gara-gara seriesnya sendiri nih. Sebenarnya di manga sendiri ketika animenya sebelum season 2 tayang, itu kan karena confess ketika gue bahas, tau gak sih? Itu sebelum itu tuh akun gue tuh normal. Karena yang dukung Akane kayak ya udah gitu, terus yang dukung Kana seneng gitu, ya udah kita diskusi bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Nah ketika anime tayang, mungkin karena di anime ceritanya lagi dipanas-panasin, itu fansnya kayak diadu lagi gitu. Yes. Tapi gila itu berarti direksinya ini sangat pintar sekali memainkan emosi, memainkan lagu, visual, bagaimana caranya dia meng-shoot adegan itu biar dramatis sampai fansnya saja terpengaruh loh. Aduh, ini makanya kalau ada yang bilang overrated nih, fansnya aja sampai adu domba loh. Adu domba fansnya sendiri ya.
Kurang bagus apa lagi Oshinoko ini, walaupun ceritanya mungkin biasa aja, tapi eksekusi. Anda. Eksekusi cerita Nih, Oshinoko sangat bagus. yang bilang visual, audio, ambil adegan, gak penting nih, yang penting cerita. Oshinoko, contoh ini salah satu anime yang bagus kayak gini. Dogakobo, iya sih, sebenarnya sih kalau ngomongin Dogakobo ya, dari kemarin tuh, menurut gue ya, animasi Oshinoko nih adalah sebuah turning point Dogakobo. Kenapa? Karena ya anime sebelumnya bagus-bagus aja sih, cuma stylenya itu langsung berubah di Oshinoko. Kenapa gue bisa bilang berubah? Karena visualnya itu kayak apa ya, kalau di anime sebelumnya dia kayak nggak mentingin cahaya gitu, nggak pentingin lightning, nggak pentingin apapun itu. Cuma di Oshinoko ini gila sekali, itu cahaya macam apa itu, melang-meling. Nah ini menurut lu gimana nih Dogakobo sejauh ini? Salah satu anime Dogakobo yang gua nonton sebelum Oshinoko dan paling gua ingat itu Senpai ga Uzai. Itu anime slice of life romcom. Sebenarnya visualnya pun udah bagus gitu. Visualnya udah bagus untuk sekedar anime romcom itu udah. Dan ketika Oshinoko tayang, ketika Oshinoko diumumin dari Dogakobo, gua agak minder sebenarnya. Gua berharap yang megang tuh Ewan. Karena Ewan kan udah terkenal dengan style yang romance-nya ada, action ada, dan bagus. Ewan tuh bagus. Nah ketika dipegang Dogakobo, gua tuh aduh mana ya rasanya. Tapi udahlah, semoga nggak jelek aja gitu. Gue cuma berharap nggak jelek. Gue nggak berharap bagus. Gue berharap nggak jelek. Dan ketika dieksekusi, episode 1 tayang sangat amat impactful dengan Oshinoko. Oshinoko memang gila itu Dogakobo. Padahal anime sebelumnya tuh ya udah gitu biasa aja, cuma bagus, nggak bisa dibilang jelek. Auranya beda ya Oshinoko ya di Dogakobo ya. Kenapa ya? Kok bisa? Kok bisa ini? Mungkin direksinya sendiri yang diarahin untuk menspesialkan Oshinoko. Karena di episode 1 sendiri kan dia sampai 1,5 jam ya. Kayak di Dogakobo belum pernah megang yang kayak gitu deh. Iya. Dan membuktikan sekarang market dari Oshinoko sendiri udah cukup luas. Waktu itu berapa puluh juta kopi di Jepang, manganya udah terjual. Menurutmu nih, Oshinoko nih digendong Yoasobi atau enggak nih? Kan ada tuh yang bilang, wah ini Oshinoko nih digendong Yoasobi atau enggak nih? Kalau ngomongin popularitas, gua secara sedih mengiyakan. Itu nyata. Digendong Yoasobi itu nyata untuk season 1 dan Takahashi Rie. Gua itu untuk menarik, anggapannya kayak menarik crowd, menarik popularitas, itu sangat amat benar. Yoasobi dan Takahashi Rie itu bisa manggil fans mereka untuk nonton Oshinoko. Jadi Oshinoko season 1 kan booming banget ya, nggak kayak season 2 yang nggak ada Yoasobi, bahkan Ai tuh nggak jarang banget muncul dan muncul sesekali doang. Nggak muncul dari awal. Ya, muncul di flashback dan nggak banyak dan nggak dari awal. Jadi orang kayak season 2 ya udah mau nyari siapa lagi, Yoasobi-nya udah nggak ada, Takahashi Rie-nya juga udah jarang muncul. Masuk akal sih. Cuma untuk season kedua nih, konsisten atau enggak nih? Menurut gue sih konsisten ya, malah lebih bagus daripada season 1. Lebih bagus. Cuman emang sayangkan aja kecapean staffnya. Iya. Tapi kan season 1 kalau nggak salah juga delay. Kalau nggak salah ya. Episode berapa ya? 10 juga ya kalau nggak salah. Aduh, gue lupa kalau ada delay-nya. Gue lupa sih kalau ada delay sih. Yang pas Ruby mau debut jadi idol tuh, delay. Kayaknya jadi. Cuman gue ingatnya season 1 tuh cuma 11 episode. Jadi emang nggak banyak. Nggak banyak apa? Tetap aja episode 1,5 jam itu bisa jadi 3 episode loh. Bener sih. Gimana ini? Lebih banyak malah. Kalau bisa dibagi 1,5 jam dibagi anime bisa dapat 5 episode. Iya nggak sih 5 episode kan? 4 atau 5 ya? Ya 4 atau 5 lah. Iya. Jadi secara teknis Oshinoko season 1 itu episodenya lebih banyak. Kalau secara perhitungan jumlah menit ya? Kalau dari menit. Kalau dari episode memang yang paling sedikit cuma 11. Anda ngelunjak ya udah kasihan itu animator makan. Gimana lagi? Sudah dikasih animasi. Bandingin anime season ini Oshinoko gimana nih posisinya? Sebenarnya kalau hitungan jumlah menit, gue lebih yakin emang season 1 jauh lebih panjang ya. Cuma season 2 ini per episode gue ngeliat di Station itu 25 sampai 27 menit. Jadi bukan 24 menit lagi, 25 sampai 27 menit. Iya dah, baru sadar gue nonton kan sampai ending, sampai habis ya. Karena gue ketika lagu endingnya ketika anime selesai dan lagu ending, gue sambil ngonten biasa ya, sambil dengerin lagunya. Jadi gue liat menitnya, wah 27 menit, wah ini 26 menit. Tanpa disadari dia punya jumlah menit yang lebih banyak. Cuman memang kalau dari jumlah keseluruhan episode 1 karena ada season 1 karena episode 1-nya sendiri 1,5 jam. Kalau misalnya nih, kan seasonan ini kayaknya banyak anime yang lumayan bagus ya, apalagi anime romance. Gimana nih posisi Oshinoko nih? Oshinoko nggak bisa diposisiin di anime romance. Walaupun ada
ada unsur romance sekarang, cuman gue nggak bisa bilang Oshinoko bisa ada di Maksud gua di itu kayak urutan popularitas gitu loh, orang bahas, masih banyak yang bahas atau masih kebanting sama anime season sekarang gitu. Justru Oshinoko sekarang naik banget. Kalau dari sisi gue sendiri, ya mungkin karena gue fanbase Oshinoko. Cuman pembahasan Oshinoko itu naik banget karena dia juga digendong manganya sekarang. Animenya mungkin nggak sebanyak itu yang bahas, tapi manganya masih sangat banyak yang bahas. Apalagi dengan chapter-chapter terbaru yang dengan plot twist sangat wow itu. Jadi manganya jadi sering dibahas walaupun animenya mungkin belum nggak senaik season 1. Masuk akal. Apalagi Ruby nih. Ini gara-gara Ruby guys, digendong Ruby sebenarnya. Berperan Digendong besar. siapa nih? Akane, Ruby. Aduh. Karena kayaknya season di manga tuh yang terbarunya jarang muncul ya kan. Benar. Karena terakhir muncul chapter kemarin sih, cuman kayak perannya nggak ditonjolin banget. Ya mau gimana lagi, Habis. mau diapain karakter sama kayak Kana. Kalau Akane kan ada kemampuan mistisnya tuh, bisa jadi detektif. Ini nih, sebenarnya yang bikin Akane gendong nih gara-gara kekuatannya. Seandainya dia tidak punya kekuatan ya biasa aja gitu. Ya, benar. Jadi Karena itu cuman ditonjolin jadi supportingnya Ruby kan sekarang. Iya benar, supportingnya Ruby. Akane itu supportingnya Aqua, Aqua. karena supportingnya Ruby. Nah iya. Seperti itu. Di cerita pun kayaknya Ruby kan ya udah gitu, nggak terlalu berpengaruh. Ruby kalau itu untuk nggak sekarang ya. se-impactful untuk Aqua. Yang paling untuk cerita impactful kan di dunia. duo Aqua Akane tuh. Cuma kan Benar. Akane sayangnya cuma jadi alat doang ya kalau dari situ Iya. pandang gua, anjing, kasihan cuy. Bener. Mau gimana pun tuh nggak usah denial anjing, itu Aqua Bener. tuh manfaatin kemampuannya Akane. Kalau lu baca dengan seksama ya, ini bukan gua mau jelekin Akane, cuma kenyataannya kayak gitu. Mau gimana Kenyataannya lagi? seperti itu. Hebatnya Akane adalah dia bisa memanfaatkan situasi itu. Dia bisa kalau dia dijadiin alat, ya udah gue jadi alat yang bermanfaat sekalian. Kayak gitu loh. Oshinoko nih bagus nih, setidaknya ceritanya tuh nyambung gitu. Yang ini jadi gini begitu. Nah, ini cerita bagus. Cerita tuh kayak gini. Terus bagaimana lagi nih? Aduh. Apa ya? Udah sih Apa gue ya? tadi Ya udah ya? Udah ya, Ngomongin bahas spesial gitu. Udah 1 jam juga sih. Waduh, 1 jam. Waduh, panjang juga ya. Panjang juga ya. Ya mungkin gitu aja lah ya untuk video pembahasan Oshinoko series Oshinoko ini. Kalau kalian suka, nih bisa nih follow fanpage Oshinoko, anjay nih punya nih. Tapi kalian jangan personal. Ini series guys, fiksi. Kasihan nih orangnya cuma bahas berdasarkan fakta lapangan. Kecuali beliau ini tidak fakta lapangan. Nah, tapi nggak usah sih guys, cuma fiksi doang anjing. Ngapain, nggak ada pengaruh di hidup ya kan. Jadi ya udahlah ya, kalau kalian suka dengan Oshinoko suka aja. Kalau misalnya sampai musuhin admin nih, kasihan nih, nggak boleh, itu nggak baik ya. Ya mungkin segitu aja ya. Ada kata-kata terakhir untuk menutup video ini, pesan kepada fans Oshinoko, Akane, Kana, Aqua, Ruby, Miyako, banyak nih. Sebenernya buat fans Oshinoko, gue cuma berharap kalian masih bisa ngikutin sampai tamat, karena emang dikit lagi mau tamat. Buat Kana, Akane sebenarnya kalian mau waifuin siapapun terserah, cuman jangan menutup fakta kalau apa yang terjadi di animenya seperti itu sudah tidak bisa diubah karena sesuai kehendak kakak-kakak. Dan Aqua sebenarnya deserve sendiri daripada punya pacar. Jujur sebenarnya seperti itu. Dah selesai, itu nggak ada yang lain. Nah ya udah ya, mungkin kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, kita ngundang siapa lagi nih, admin siapa lagi nih. Waduh, nanti gua undang lah admin siapa ya yang cocok. Coba nanti kita lihat untuk bulan depan, siapa tahu dewa anime. Waduh, di sini kalau ada dewa anime magic nih. Ya mungkin kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Iyo.